drop it. Kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesehatannya kita, yang pertama jelas merokok. Jadi konsumsi rokok itu sangat berbahaya bagi jantung ya. Selain itu juga bisa memicu pembekuan darah yang dapat memblokir aliran darah ke jantung dan memberikan kontribusi untuk penumpukan plak di arteri. Jadi dari merokok itu dapat mengakibatkan banyak sekali penyakit. Maka dari itu, jangan sekali-kali kalian mencoba-coba untuk merokok. Kurang tidur. Waktu tidur yang tidak cukup itu akan menyebabkan masalah pada kesehatan serius, seperti konsentrasinya menurun, depresi, dan mempengaruhi kesehatan kulit. Konsumsi alkohol kelebihan itu sangat berisiko pada tekanan darah tinggi, kadar lemak darah yang tinggi, dan juga gagal jantung. Selain itu juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan, sehingga mengakibatkan sakit jantung juga. Nah, ini juga jangan sekali-kali kalian mencoba untuk mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu malas berolahraga. Ini akan mempengaruhi kesehatan kita di jangka panjang. Salah berteman atau berteman dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk itu akan mempengaruhi kita juga, karena lama-lama mau tidak mau kita bisa terbawa ke dalam kebiasaan yang dia lakukan. Bekerja ketika sakit yaitu memaksakan diri untuk terus bekerja, akan memperburuk kesehatan dan pasti hasilnya menjadi tidak produktif. Jadi ketika kalian merasa sakit, istirahatlah dulu sampai kalian merasa lebih baik, baru kalian melanjutkan pekerjaannya kalian. Tidur yang mendengkur. Tidur yang mendengkur itu jangan sampai kalian anggap sepele, karena dapat mengakibatkan penyakit obstructive sleep apnea. Itu ditandai dengan pernafasan yang terganggu saat tidur dan menyebabkan tekanan darah melambung tinggi atau hipertensi. Jadi ketika kalian mendengarkan teman kalian atau saudara kalian atau adik kakak kalian di rumah mendengkur, dibangunkan dulu, diingatkan agar tidak melanjutkan mendengkurnya, karena itu akan berbahaya untuk kesehatannya. Stres dan depresi itu akan berisiko tinggi terhadap serangan jantung. Kurang santai juga akan lama-lama menjadi stres dan depresi, dan nantinya akan terserang penyakit jantung. Insecure nih bahasa kita saat ini ya, lagi sekali terkait dengan insecure atau tidak percaya diri. Ini akan menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas hariannya, sehingga bisa jadi dia menjadi malas untuk melakukan aktivitas fisik, kemudian stres dan depresi. Nah, itu juga akan mengganggu kesehatan orang yang merasa insecure. Jadi kalian harus selalu percaya diri, bukan berarti over confidence ya, tapi confidence saja, tidak usah merasa insecure atau tidak percaya diri. Terlalu lama menonton TV ini juga akan mengakibatkan sakit jantung dan stroke, karena berjam-jam duduk, kemudian menonton TV dengan asiknya sampai lupa waktu. Minum-minuman berkarbonasi itu seperti soft drink,
pop soda, minuman-minuman yang bersoda itu juga akan membahayakan gangguan pencernaan, terutama akan menaikkan asam lambungnya. Kelebihan berat badan itu merupakan faktor risiko utama terkena penyakit jantung. Itu juga tidak baik atau tidak dianjurkan. Oleh karena itu, ketika kalian merasa berat badan kalian sudah melebihi batas ideal atau mendekati obesitas, alangkah lebih baiknya kalian melakukan penurunan dengan cara yang sehat, terutama dengan berolahraga secara rutin. Nah, kita lanjutkan untuk membuat perencanaan aktivitas fisik dengan prinsip F, I, T, dan T. Apa itu? Yang pertama F, frekuensi. Jumlah pengulangan latihan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya 3-5 kali per minggu itu sudah yang paling ideal. Frekuensi melakukan latihan atau aktivitas fisik 3-5 kali per minggu itu yang paling ideal. Yang kedua, I, intensitas, yaitu dosis latihan yang diberikan dengan ukuran berat ringannya suatu aktivitas yang dapat diketahui takarannya dari tingkat kelelahannya. Intensitas itu dihitung dari 60-85% dikalikan denyut nadi maksimal atau DNM. Denyut nadi maksimal itu dicari dengan cara 220 dikurangi usia kalian. T yang pertama adalah time atau waktu. Waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas latihan atau aktivitas fisik, yaitu 25-45 menit tanpa henti. Itu juga sudah termasuk ke dalam kategori baik. Dan T yang terakhir adalah type atau tipe. Tipe atau bentuk latihan apa yang kalian lakukan? Contohnya renang, jogging, sepak bola, dan bersepeda, serta yang lain-lainnya yang biasa kalian lakukan sebagai aktivitas rutin kalian. Nah, cara menghitungnya atau cara membuat perencanaannya ada contohnya seperti ini. Yang pertama, frekuensi latihan, contohnya 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian yang kedua adalah intensitas, 60-85%. Misalnya, usianya 20 tahun, denyut nadinya maksimal, maka 220 dikurangi 20 sama dengan 200. 60%-nya dari 200 adalah 120 dan 85%-nya dari 200 adalah 170. Jadi intensitasnya yaitu 120 sampai 170 denyut nadi per menit. Yang ketiga, time atau waktunya itu setiap sore hari pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang keempat, tipe latihannya itu contohnya adalah jogging. Itu adalah contoh perencanaan aktivitas fisik dengan prinsip FIT. Frekuensi, intensitas, time, dan type. Kita lanjutkan bagaimana mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Nah, untuk menghitung kalori harian tubuh itu ada 2 acuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, silakan kalian menghitung angka metabolisme basal atau AMB terlebih dahulu dengan menggunakan rumus AMB sama dengan 0,9 kilokalori dikalikan berat badan kalian dikalikan 24 jam. Nanti hasilnya berapa? Nah, setelah ketemu AMB, kalian nanti silakan hitung kebutuhan energi harian kalian, yaitu AMB dikalikan variabel aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, variabel aktivitas fisiknya itu
ringankah, sedangkah, atau beratkah? Itu silakan menyesuaikan aktivitas fisik yang kalian lakukan. Contohnya, Rizkian seorang peserta didik kelas 11 yang melakukan aktivitas ringan. Sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar dan main komputer. Berat badan Rizkian sebesar 65 kg. Berapa kebutuhan energi harian Rizkian? Kalian pakai dulu cara yang pertama, menghitung AMB-nya, yaitu 0,9 kilokalori dikalikan berat badannya 65 kg dikalikan 24 jam. Hasilnya adalah 1404. Kemudian setelah AMB-nya ketemu, kalian hitung kebutuhan energi hariannya dengan kategori ringan, yaitu 1404 dikalikan 1,55 atau konstanta dari variabel aktivitas ringan. Hasilnya adalah 2176,2 kilokalori. Nanti kalian bisa menghitung kebutuhan kalori harian tubuh kalian masing-masing dengan data sesuai fakta diri kalian masing-masing. Selanjutnya, mengatur perencanaan pola istirahat. Nah, ini contohnya membuat jadwal harian atau rutinitas harian mulai dari tidur malam sampai dengan bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nanti silahkan kalian bisa membuatnya secara individu. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir, itu adalah pemaparan materi terkait dengan manfaat aktivitas fisik teratur. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di grup WhatsApp yang sudah ada. Terima kasih telah menyimak materi dari Ibu dan selalu siap dengan materi pembelajaran Penjasorkes di kelas 11 ini. Tetap semangat, tetap jaga diri kalian masing-masing, tetap jaga imunitas tubuh kalian masing-masing. Optimalkan aktivitas fisik yang dapat kalian lakukan di rumah selama masa pandemi ini. Tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu melakukan aktivitas fisik dengan rutin. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Jika ada salahnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.